Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. What about you? I am very well, thank you very much. Ini sudah terbiasa ya? Sudah bagus. Ditanya kabarnya, how are you? I am fine, thank you. What about you? Oh my God, senang sekali saya kalau ditanya balik. Very good. Nah, ini kebiasaannya orang barat yang harus kita adopsi juga. Kalau orang Herlang bagaimana? Bertanya kabar. Hai, apa kabar? Baik. Sudah, stop. Dari sambungannya. Ya kan? Jadi you biasakan walaupun you berbahasa Indonesia, ditanya kabarnya orang, apa kabar Ki? Baik-baik Ki? Iya, alhamdulillah baik-baik kita ya. Ya, terima kasih. Bilang terima kasih. Jadi, okay, very good. I repeat once again. How are you today? I'm fine, thank you. What about you? Yang you tahu cuma I am fine ya. I'm feeling great. I am feeling great. Apalagi? I'm okay. I'm okay. I am very well. Thank you. Everything's okay. Thank you. Okay, very good. Well, my students, I meet you again with English lesson for today. Yeah. This is our first meeting in Luring, ya. Okay. But before we study, as usual, let's pray to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don't forget, in beginning something, you have to always pray to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. I asked the leader of the class to read the class and get pray to the God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Get ready. Stand up, please. Greet to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Good morning. Let's pray together. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang benar. Finish. Sit down, please. Okay. Sudah berdoa ya? The next, I'm going to check your attendance list. Ya, your present here. Ini mem sudah kirimkan link Google Formnya ya. Silahkan mengisi daftar hadir di situ. Oke. Saya cek kehadirannya. Sudah mengisi daftar hadir di Google Form? Yes. Saya cek kehadirannya. How many students here? 16. 16 ya. It means that there are 16 students here. Anybody's absent? No ya. Present, semua hadir. Oke. Semua hadir, Indal hadir, Elsa hadir. Oke. Thank you very much. Now next, welcome to the material. Okay, ini. Are you ready to have our material today? Yes. Ini sudah paham-paham sedikit bahasa Inggris ya? Iya, walaupun selama ini kita jarang ketemu karena selama ini kita daring. Iya. But I think that I don't have mistake to choose your class. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah memilih Anda. Okay? What do you plan to join this material? Kira-kira apa yang you lakukan supaya bisa you ikuti materi ini dengan baik? Don't too serious, ya. Nggak usah terlalu serius-serius amat. Ya. English is a skill, kan? Bahasa Inggris itu adalah skill. Actually, English is not a knowledge. Bahasa Inggris itu sebenarnya bukan pengetahuan yang seperti apa, but skill. Kalau skill itu semakin terbiasa kita melakukannya, akan semakin kita tahu. English is a custom. Bahasa Inggris itu adalah kebiasaan. Ya kan? Semakin biasa you menggunakan bahasa Inggris,
semakin bagus pula nanti bahasa Inggrisnya you. Okay? Yes. So, I do hope during this material you must pay attention. Ya, harus betul-betul memperhatikan. But relax, tapi santai saja. Ya. Don't be doubt, jangan ragu. If you wanna say something, please say it. But in English. Can you? Yes, I can. Oh yes, I can. Sebentar itu berbahasa Indonesia, Ji. Iya toh? Iya. Oke, jadi biasakan saja belajar. Do you have your mobile? Yes. Can you show your mobile? Ya, you may show. Bisa tunjukkan handphonenya? Oke. Ya, sudah siap ya belajar ya? Yes. Okay, well, before we start to study, I'm going to ask you, what did you study last time? Apa yang you pelajari pertemuan sebelumnya? About song, ma'am. About song ya? Okay, you have studied about song. So today we are going to study about new material. Ada materi baru ya for you for today. Waktu when you were in junior high school, waktu SMP, pernah tidak you belajar cara memasak? Yes. Pernah ya? Oh, pernah. Cara memasak. Cara memasak apa? Cara memasak apa? Coba. Pisang goreng. How to say in English pisang goreng? Fried banana. Fried Banana. banana. Apa lagi? Cara memasak apa lagi yang diajarkan? Waktu SMP, when you were in junior high school. Nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Fried rice. Iya, fried rice. Oke. Nah, cara memasak itu tadi dinamakan oleh gurunya teks dalam bentuk apa? Materi apa yang dipelajari waktu pada saat memasak itu? How to make. How to make. Iya. Teks prosedur bede, nah bilang. Ya, kalau waktu you masih SMP masih bilang teks prosedur, sekarang you harus bilang procedure text. Okay, everybody say procedure text. Procedure text. Repeat, procedure text. Procedure text. Waktu SMP apa namanya? Teks prosedur. Ya, ini kan you sudah SMA. Ya, repeat once again. Procedure text. Procedure text. Iya. When you were in junior high school, you studied about procedure text, but dia adalah resep ya? Yes, ma'am. Iya. Recipe. Iya. Atau dalam bahasa Inggris itu disebut recipe procedure. In this time, you are going to study about procedure too. Nah, kali ini kalian juga akan belajar teks yang berbentuk procedure. But not recipe. Manual procedure text. Iya. Teks yang berbentuk procedure manual. Yang bagaimana itu kira-kira teks manual ya? Ada yang tahu? Nah, ada? Not yet. Oh iya, not yet bede. Belum pernah tahu karena belum dijelaskan. Nah, misalnya begini. Do you have handphone kan? Yes, you have handphone. For the first time you have your handphone, pertama kalinya you punya itu mobilenya, do you know how to operate it? Tahu tidak cara mengoperasikannya? No. Iya kan? Tidak. Kenapa? Karena you baru belajar mengoperasikannya. Ya. How to operate a laptop? Ya. Cara mobile. Bagaimana cara mengoperasikan itu mobile? Iya. Pertama-tama, the first, biasanya begitu kan? Next, and the last, pasti begitu. Kalau cara melakukan sesuatu. Apalagi? You punya mobile. Your mother
ibumu di rumah in your home punya flower. Punya apa namanya? Bunga. Iya, punya bunga kan, rata-rata punya bunga loh. Flower. Tahu tidak cara menanam bunga dengan baik? Iya. Bagaimana cara how to plant flower? Cara menanam bunga. Siapa yang orang tuanya petani? Ya, yuk. Petani. Kalau petani itu berarti tugasnya where? Bekerja di kebun. Petani itu hebat. How to plant corn. Bagaimana cara menanam jagung dengan baik. Pasti sedikit itu nakas turun. Tidak banyak, ada satu genggam. Nah, cara-cara inilah yang disebut dengan apa tadi? Apa? Iya, cara-cara inilah yang dimaksud dengan procedure text manual. How to do something. Bagaimana kita melakukan sesuatu, or how to operate something. Bagaimana kita mengoperasikan sesuatu. Iya. Bagaimana cara menyetrika? Itu kan cara melakukan sesuatu. Semua itu adalah teks yang berbentuk procedure manual. The next question. Pertanyaan berikutnya. Kalau begitu, apa perbedaannya procedure text yang recipe, yang resep tadi dengan procedure text manual? Come on, answer. Tadi nggak tahu nih. Oh iya, Indah. Iya, you may use Indonesia or English. Bisa buka dulu maskernya, Nak. Oke. Ya. Jadi kalau menurut saya itu kalau resep atau tertulis biasanya ditulis. Kalau manual itu dilakukan secara langsung atau ya. Oh iya. According to Indal, kalau menurut Indal, kalau resep itu ditulis. Kalau manual itu dilakukan secara langsung. Any other comments? That's good ya? Any other comments? Iya. What about you? Kalau resep tebu biasa dilakukan secara bertahap. Kalau manual biasa kayak langsung saja. Iya. Kalau resep katanya secara bertahap, manual langsung saja. Oke, good. Tapi saya masih butuh sedikit kalimat lagi yang lebih yang bisa menyempurnakan itu. Behind. What about you? No. Jangan takut. Ya. Another? No. Nada. Bedanya toh. Bedanya ini, dengar Ki. Kalau recipe tadi resep, semuanya berhubungan dengan makanan. Kalau recipe, iya, semua berhubungan dengan makanan. Resep berhubungan dengan resep. Bagaimana membuat donat, bagaimana membuat ini nasi goreng, cumi-cumi goreng, apalagi ayam goreng, ya semua yang digoreng-goreng, ya kan? Nah, kalau manual, procedure text manual itu berhubungan dengan cara melakukan sesuatu, tips-tips, ya, atau mengoperasikan sesuatu. Dia benda yang tidak dimakan. Begitu. Jadi bedanya itu saja, melakukan sesuatu tapi dia bukan resep. Nah, adapun langkah-langkahnya sama. Ya, oke, you get it? Yes, ma'am. Saya tanya balik lagi. Iyo. Apalagi tadi perbedaannya itu recipe sama manual procedure? Kalau resep Bu dilakukan dengan menggunakan makanan Bu. Resep ya, resep. Tapi kalau manual dilakukan secara bertahap tapi tidak menggunakan makanan. Ada langkah-langkahnya. Iya. Ada yang lupa. Di dalamnya itu menggunakan alat dan bahan. Iya. Iya. Oke lah, good. So today we are going to study about procedure text. Oke. Coba lihat ini ada ma'am will show you apa sih KD yang kita pelajari hari ini. KD-nya apa? Ya. Kemudian indikatornya apa? Jadi KD itu kompetensi dasarnya. Indikatornya apa? Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Nah, KKM-nya berapa? Jadi you harus tahu
Kalau you tahu tujuan pembelajarannya, maka akan gampang belajar sebentar ya. Oke, look at the slide ya. Bisa dilihat ini? Nah, procedure text. Oke, kompetensi dasarnya silakan dibaca. Ya. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks yang berbentuk prosedur. Nah, dari kompetensi dasar inilah muncul beberapa indikator. Nah, inilah yang harus Anda lakukan ini, indikatornya. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial dari teks procedure text. Yang kedua, menjelaskan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks yang berbentuk procedure. Yang ketiga, menelaah procedure text. Ini dalam bentuk pengetahuan. Dalam bahasa Inggris kan ada pengetahuan, ada keterampilan. Sekarang lihat keterampilannya apa. Nah, apa yang you harus lakukan? Nah, di sini ada dua, bisa dibaca di atas. Kadenya untuk keterampilan, indikatornya membuat atau mempresentasikan sebuah teks procedure yang ada di sekitar kehidupan Anda. Nah, ini nih. Sebentar, pasti kalian akan membuat. Nah, tujuan pembelajarannya. Ya. Bisa dibaca, bisa dilihat di atas. Coba, yuk. Ya, bisa dibaca nah tujuan pembelajarannya. Kasih besar suaranya supaya dengar semua temannya. Tujuan pembelajaran 1. Pengetahuan. Setelah mempelajari materi tentang KD 3.6 tentang prosedur teks ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi fungsi sosial dari teks prosedur tulis dalam bentuk kiat-kiat atau tips. 2. Menjelaskan struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks prosedur tulis dalam bentuk kiat-kiat atau tips. 3. Menelaah teks prosedur tulis dalam bentuk kiat-kiat atau tips. 2. Keterampilan. Setelah mempelajari materi tentang KD 4.6 tentang prosedur teks ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Mempresentasikan hasil analisis secara lisan dalam kelompok masing-masing. 2. Mempresentasikan atau menerbitkan sebuah teks prosedur yang ada di sekitar kehidupan peserta didik. Sudah? Iya. Jadi katanya setelah mempelajari ini tujuannya, ini yang harus kalian capai ya. Tujuannya, kalau Anda tidak mencapai tujuan dari sini berarti tidak berhasil dong mengikuti pelajaran ini. Jadi yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu. Nah, harapkan you semua mampu. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial. Kemudian yang kedua, menjelaskan struktur teks dan unsur kebahasaannya seperti yang lalu-lalu itu loh. Struktur teksnya, unsur kebahasaannya, menelaah teks prosedur. Nah, keterampilannya, Anda harus mampu mempresentasikan hasil analisis secara lisan di kelompok masing-masing, membuat atau menerbitkan teks yang berbentuk procedure. Are you ready? Yes. Yeah, you must be ready ya. Okay. Sebelum kita melangkah, what is that? Yeah, forget it. Ya, Mam mau apa istilahnya? Kira-kira ini kan today we are going to study about procedure ya. Kira-kira kalau kita belajar tentang procedure test apa manfaatnya? Nah, kira-kira apa? Kenapa itu kita harus belajar procedure test? Apa manfaatnya kira-kira?
Ya, Mas tadi. Yes. You may use Indonesia or English. Ya. Tujuan dari mempelajari teks prosedur yaitu untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yes. Atau memperhatikan alat. Betul sekali, ya. Supaya kita bisa juga memberitahu orang-orang bahwa ternyata beginilah ketika kita melakukan sesuatu, ya. Untuk mengetahui cara-cara melakukan sesuatu itu. Any other comment? Ada yang lain lagi? Kenapa kita harus belajar itu? Apa sih manfaatnya? Ya, harusnya kan kita nggak perlu belajar kan? Tapi setiap yang kita pelajari pasti ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya itu? Indah coba. Jadi menurut saya manfaat dari prosedur teks adalah agar kita tidak melakukan kesalahan dalam melakukan sesuatu. Yes, very good. According to Indal, that supaya kita in order that we don't make some mistakes in doing something. Karena kalau dipelajari itu ditahu nih, tidak salah-salah nanti ketika kita melakukan sesuatu. Very good. Okay, before we continue, I'm going to divide you into several group. Ya, saya mau bagi you menjadi beberapa kelompok. Ya, tapi tetap jaga jarak ya. Berkelompok tapi tetap jaga jarak. Directly maybe group one. How many students? 16. Iya, 16 students ya. Ada 16 siswa. Bagi 4 kali 4, 16. 4 kelompok. Oke, bisa bentuk kelompok sendiri. I give you time for 1 minute. Yeah. 1 minute. Yeah. 1 menit. Bisa? Yes, Mom. Ya bisa berdekatan tapi tetap jaga jarak supaya terbentuk itu kelompoknya. Iya, oke. Ya bisa digeser ke sana sedikit. Iya. Oke. Tapi tetap jaga jarak ya. Oke. Bisa jangan terlalu dempet nak, jaga jarak sedikit. Karena kita ini kan we are still in coronavirus 19 ya. Coronavirus 19. Oke. Kita lanjut lagi. Dalam mempelajari procedure text, in procedure text ada beberapa hal yang perlu you ketahui. Ya. Biasanya kalau kita belajar teks apa-apa lagi yang perlu diketahui itu? The first pasti ada social functionnya. Iya. Saya tanya dulu, apa sih itu sebenarnya social function? Fungsi? Iya jelas nih kalau social function itu fungsi sosial. Maksudnya apa? Gunanya atau tujuannya. Yes. Jadi tujuan dari teks itu apa? Itulah yang dimaksud dengan social function. Nah, kita bisa lihat di atas. Bisa dibaca kan? Social function of procedure text. Ya. Kita lihat yang ini banyak memang yang Ibu sampaikan di atas. Tapi tujuan utamanya adalah to describe how something is done or step. Jadi kita bagaimana menjelaskan how to do something. Ya, tujuan dari teks yang berbentuk procedure is to tell the reader how to do something. Sudah pasti, jelas. Oke. Bisa juga kita bilang communicative purpose. Jadi social function itu sama ketika kita bilang what is the purpose of the text. Ya kan?
Ya, what is the purpose of the text? Atau what is the communicative purpose of the text? Sama-sama tujuan J semua. You get it? Yes. Sebentar saya tanya balik loh. Ya. Sebentar saya tanya balik. Oke, next. Nah, ini apa? Generic structure. Apa itu generic structure? Struktur dari yes, very good. Generic structure adalah struktur dari teks. Struktur yang bagaimana? Bagaimana maksudnya? Struktur bagaimana maksudnya? Susun? Apanya yang disusun? Langkah-langkah. Langkah-langkah apanya? Langkah dalam membuat teks prosedur. Langkah-langkah dalam. Ulangi coba. Langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Langkah-langkah dalam membuat teks procedure. Oke, langkah-langkahnya kira-kira bagaimana itu? For example, You what should. the purpose of procedure text Uh-uh. and materials step by step. Oh, step by step, artinya stepnya ya. Ini jelas. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi bagus sekali, very good ya. When you want to make a procedure text, automatically you have to know the general structure of procedure text. Ya, you harus tahu bagaimana langkah-langkah membuatnya itu. Apa yang harus ada di dalam? Yang pertama ada goalnya, purpose, hasilnya, tujuannya. Nah, biasanya di situ dia di awal kan di judulnya di atas. For example apa? Contohnya apa? How to Operational the mobile. Coba ulangi. How to contohnya apa? How to operational the mobile or computer. Ya, contohnya katanya how to operate. Ya, Operate. bukan operasional. Kalau operasional itu dia masuk di kata-kata bendanya, ya. How to operate. Oke, jadi yang pertama harus ada goalnya ya. Oke, kemudian yang kedua harus ada apanya? Ada? Kau tidak kudengar, kau sebesar-besar di suaramu. Coba apa harus ada apanya? Material. Masih tidak kudengar nih. I cannot hear. What is? Material. Yes, begitu. Semangat. Ya, jangan ngantuk. Harus ada materialnya. Tapi kalau di recipe itu memang harus ada materialnya, alat dan bahannya kan? Iya. Kalau di manual itu biasanya yang ada kan bahan, alat. Bahan itu yang harus dipakai kan biasanya. Kalau di sini alat. Jadi kalau di manual itu bisa ada materialnya, bisa tidak ada. Yang terakhir yang paling utama harus ada apanya? Stepnya, langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu biasanya bagaimana ya? Kelompok I give the name of your group ya. This is flower group, ya. Ya. And there, over there is apa bagus nama grupmu? Shinchan group, ya. Shinchan group. Here is apa ya? Doraemon group. Okay, good. What about you? What is the name of your group? Nah? Subasa group. Okay. Yeah, I come from Shinchan group. Ya, Shinchan group. Bagaimana itu? Contohnya apa? Langkah-langkah yang step itu. Bagaimana maksudnya step? Biasanya bagaimana kalau langkah-langkah ketika kita menjelaskan? You may use in bahasa Indonesia. Ada pertama kayak Ya. nomor urutan 1, 2, 3, 4 dan 5. Iya, berurut. Iya. According to Shinchan, ya, katanya langkah-langkah itu harus berurut, ya. Contohnya bagaimana Doraemon? Langkah-langkah dalam aktivitas handphone. Misalnya yang pertama ditekan tombol on off-nya. Yang kedua ditunggu sampai menyala. Ya. Terus dioperasikan, bisa dioperasikan. Oh, bisa dioperasikan. Oke, very good. Ya.
Subasa. Kalau ada pertama, otomatis ada kedua. Kalau ada kedua, biasanya ada selanjutnya. Apa bahasa Inggrisnya selanjutnya? The next. Kalau ada the next, berarti ada yang terakhir. The last. Nah, itulah langkah-langkahnya. Biasanya dia menggunakan the first, pertama. Nah. The second, the next, and then, and the last. Iya kan? Oh iya. Simpan baik-baik di sini karena sebentar ada feedback loh. Saya akan tanya balik. Oke, itulah langkah-langkah. Next. Ada namanya grammatical features. Apa itu grammatical features? Flower? Apa itu lagi grammatical features? Raise your voice. Tidak kudengari. Unsur kebahasaan. Iya, unsur kebahasaan. Seperti yang kemarin yang you pelajari unsur kebahasaan, misalnya dari teks yang berbentuk recount kan? Iya, teks yang berbentuk recount itu unsur kebahasaannya adalah misalnya dia menggunakan simple past. Kalau di sini dia menggunakan apa ya? Simple present tense. Iya, simple present tense. Kalau di simple present tense itu menggunakan kata kerja bentuk keberapa? Pertama. Kalau simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kalau simple present menggunakan kata kerja bentuk pertama. Iya. 100 for Doraemon. Ini namanya bisa ya Doraemon kecil tapi suaranya besar. Nah, yang kedua ada action verb. Kata kerja itu tadi kata kerja bentuk pertama. Ya. Misalnya look, lihat, ya, put, letakkan, dan lain-lain. Coba Subasa, satu kata kerja saja bentuk pertama you mention. Read. Next. Ya, oke. Doraemon? Eat. Oke. Shinchan? Drink. Oke. Flower? Right. Oke. Itu semua action. Oke. Kemudian dia menggunakan conjunction. Apa conjunction? Conjunction. Itu tadi kan saya jelaskan misalnya the first, next, ya kan? Nah, itu semua yang harus kita bahas tense-nya. Lagi, kemudian biasanya menggunakan imperative sentence. Apa itu imperatif? Kalimat Nah? No. Kalimat misalnya saya bilang stand up. Yes. Oh my god. Oke ya? Iya begitu nih karena you tidak pernah jenguk-jenguk itu kamus. Iya. Sekarang ada di kamus digital. Iya. Sekarang itu sudah pembelajaran abad 21 loh. Iya. Sudah harus rajin-rajin buka internet, buka YouTube dan lain sebagainya. Oke, next. Contoh. Iya. Ini contohnya. How to apa itu? Fan. Everybody say fan. Apa artinya fan? Bedakan ya antara pen dengan fan. Apa itu pen? Pulpen. Nah ini nih wajar lagi tadi. Jadi ada tiga yang nyaris-nyaris sama. Kalau yang di atas ini kan, look at my mouth, dia adalah fan. Kalau pulpen? Pen. Cepat dia. Pulpen? Pen. Kalau kipas angin? Fan. Tapi ada P, ada F. Kalau panci? Pan.
PAN itu Partai Amanat Nasional. Kalau panci apa? Pen. Coba dengar sekali lagi. Pulpen itu pen. Bisa dilihat kan? Pen. Kalau panci pen. Bedanya di mana? Mulut dibuka lebar. Kalau kipas angin fan. Nah, nanti ibu belajar sama saya saja di kursus nanti. Yes. Kalau panjang umur. Contohnya ya, how to operate a fan. Di atas ini contohnya. Yang pertama di situ, coba lihat generic structure-nya. Yang pertama ada goal-nya, purpose-nya, tujuannya, yaitu how to operate a fan. Yang kedua, step-nya, langkah-langkahnya. Ini yang dua wajib ada. Bahannya tidak ada Ji, karena yang kita butuhkan itu alat. Ini sebenarnya kalau kipas angin itu alat apa bahannya? Alat. Ya, alat untuk apa? Pemanasan bu bisa dipakai. Iya, iya benar. Kalau panas dikasih dingin. Iya, pakai kipas. Tapi hati-hati ya. Saya pernah begini. I have an experience. In the past time, I went to Vero Beach. Saya pernah ke Bira, and I met with the tourist. Ketemu dengan turis. And I said that, oh my God, I was sitting. Nah, jadi waktu itu saya duduk-duduk, ya, with the tourist. And I said that, oh my God, Mister, I'm hot. Ya. Ini turisnya juga mengerti kalau orang Indonesia bicara. Dia bilang, are you hot? Saya bilang, yes, I'm very hot. Dia bilang, oh no, don't say so in front of me. Jangan bilang begitu depan saya. I'm hot, mister. Don't say that I'm hot. If you say I'm hot, it related with sex. Jadi kalau you ketemu turis panas matahari, dia bilang, I am hot, mister, I am hot. No, yeah. But the tourist say, so what I have to say? Jadi saya bilang apa? You may say, oh my God, it's hot. It's hot. It's hot. Berarti bukan saya yang panas dong. Ya memang bukan kita yang panas, tapi yang panas itu adalah matahari. So don't say I'm hot ya. You say it's hot. Iya. Bagus sekali tadi flower group. Jadi tujuan apa? Apa tadi tujuan? Tujuan dari kipas angin tadi itu. Ya untuk mendinginkan. Oke, sudah bisa dilihat ke atas, sudah bisa dibedakan yang mana goalnya, yang mana stepnya. Iya kan? Oke, very good. Ini contoh lagi. Nah, dia ada materialnya. Iya. Jadi dalam prosedur tes itu ada dua, ada yang pakai material, ada yang tidak. Ini di atas pakai material ya. How to plant a rose? Cara saya mau satu orang, I want one of you to read tapi cara betul-betul membaca seakan-akan mempraktekkan. Ya jangan dibaca begini. How to plant rose, material, soil dan seterusnya, step first. Nah begitu. Cara bacanya biasa misalnya stepnya kan. The first, the next, ya begitu seperti mem tadi. Bisa? Iya. Oke. Siapa? Oke, siapa? Ya. You stand up. Can you open your masker? Iya. Iya, iya nih. How to plant a rose? Materials. The first, there is materials, soil, mix, manure materials, trowel, flowers, pot water, deep water dipper, and step by step
The first, take a bag of fertilizer. Use trowel, then mixing fertilizer with soil until blended. The second, after that, put the brown mixture to the pot and arrange carefully. The third, blend rose to the pot carefully so as not to break. The fourth, then splashing using a paddle. When watering, water will not to be much because newly planted herbs in pots. And finally, the last, the rose is ready to grow and look beautiful in pots. And do not forget to care of this plants well. Okay, what's your name? My name is Elsa Amalia. Elsa Amalia. Okay, very good. Have a seat. Jadi begitu ya, minimal. Iya. Minimal begitu nanti kalau you presentate, karena nanti kan ada tugasnya. You're going to presentate a procedure text. Minimal seperti ini, minimal sekali. Maksimalnya seperti penutur ahli, jurist. Maksimalnya sebentar seperti di video. Minimal juga seperti saya nanti. Jadi you harus berekspresi lah. Jangan terlalu tegang, ya. Kalau kita selesai, misalnya gini, ladies and gentlemen, I'm going to tell you how to plant a rose. The material, jadi harus ekspresif begitu. Jangan kalah ekspresif sama mem. Tua-tua minia masih ekspresif, you masih muda. The first, apa ya? Take a bag of fertilizer, ya pokoknya bergaya sedikit lah, ya supaya menarik itu yang dipresentasikan. Okay, very good ya. Now look at the video. Coba-coba kita putar videonya. Perhatikan baik-baik. Jadi lensa, map will give you a video. Kalian akan melihat video about how to operate something, maybe how to operate a laptop. Nah, di video ini kalian harus memunculkan beberapa pertanyaan. Kemudian you cari sendiri solusinya. Iya. Misalnya apa ya social functionnya? Apa ya tentang apa kira-kira video itu? Jadi misalnya satu temannya tentang apa misalnya dan lain sebagainya. Jadi you cari sendiri. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Amati video itu, munculkan beberapa pertanyaan dan munculkan solusinya sendiri. Sebentar kita bahas sama-sama. Jadi sebentar setiap grup harus mempresentasikan itu. Masalah-masalah yang you dapat dari video yang ibu tayangkan. Oke, you get it? Yes. Iya. Nyambung ini ke Bluetooth. Kita coba. Bisa. Can you help me? How to operate a laptop. First, place the bottom of the laptop on the table. Next, lift the lid to open it until the screen looks comfortable to you. Next, find the power button and turn it on. Next, wait for the laptop to boot. And then, after the laptop
turned on, you can immediately use it using the touchpad. And keyboard, use a finger to move the cursor on the system. Finally, you can open application under Photoshop, like that. And finish. Thank you and bye. Oke, sudah dilihat ya? Jadi dari video ini Mem akan putarkan terus. Silahkan yuk diskusi sama teman-teman yuk. I give you time for 10 minutes. 10 menit. Terlalu lama ya, 10 menit. 5 menit saja kan? Ya, 5 minutes ya to discuss. Jadi you may make some question or case ya, beberapa kasus atau pertanyaan yang bisa muncul dari video itu. Kemudian sebentar yuk kasih sendiri solusinya apa. Ya, jawabannya apa dari pertanyaan yang dimunculkan di situ sesuai dengan penjelasan ibu tadi dari contohnya. Oke, you get it? Yes. Ya, silahkan ini sambil melihat kembali videonya. Jelas tertuliskah di atas? Jelas tertulis teksnya? Ya, you bisa lihat. Ya, ada tadi yang bilang fungsi sosialnya. Ya, bagaimana? Bagus muncul nih pertanyaan. Bagaimana, Bede? Bagaimana? Ya. Jangan cuma pertanyaan yes or no question ya. Jangan cuma apakah jawabannya pasti dua nih. Yes atau no. No, I don't need a question like that. Ya. You may ya, misalnya bisa. Bisa ya. Usahakan you make in English pertanyaannya. Depends on you lah. Beberapa saja yang bisa you dapat. Iya. Depends on you. Apa tadi? Iya, yang begitu-begitu. Nah, yang begitu-begitu itu munculkan. Kemudian sebentar kan bisa kita diskusikan. Kelompok lain bisa menanggapi. Sudah ada yang didapat. 5 minutes ya, 5 menit. Minimal satu, yang penting kalau sudah ada satu masalah yang you dapat, mudah-mudahan masalahnya nanti beda-beda. Ya, minimal satu dalam waktu 5 menit. Minimal satu dalam waktu 5 menit. Silakan.
Okay, what about flower? Have you finished? Bisa. Whatever. Masalah apa saja yang didapat, ya? Oke. What about Sinchandro? Have you guessed some cases? Sudah dapat ya? Iya, oke. Bisa disimpan, didiskusikan. Oke. Doraemon? Sudah ada? Oke. What about Subasa? Kata kerja apa saja yang ada? Oke. Perhatikan dulu semua. Ya. When you ask the teacher something, ketika mau bertanya sama guru sesuatu, ma'am will answer all your question. Ma'am akan jawab semua pertanyaannya. Yang penting satu, don't ask your teacher how to say in English. Ya, yang penting jangan tanya ibu, apa itu bahasa Inggrisnya, makan bu. Ya, kenapa? Karena ibu kan punya kamus. You have a mobile, you may find your mobile. Ya, ya, oke. Jadi apa saja bisa ditanya, tapi jangan tanya bahasa Inggrisnya apa. Oke? Oke, finish ya. Flower group finish? Not yet. Hurry up, please. What about Sinchan? Sinchan group finish? Not yet. What about you? Oh, finish. Ya, finish tapi sudah ada yang jadi ya. Oke. Oh iya. Saat kelasnya mereka lihat nanti. How to operate the mobile? Bagaimana cara mengoperasikan laptop? Cara mengoperasikan. Ini bukan ini ya. Soal pertama nih. Weekend. What is the best step to operate a laptop? Masuk ke salam. Jadi kalau enggak What is the first step to operate a laptop? Apa saja kebesaran? What is the first step to operate a laptop? Sebelum mematikan laptop, apakah ada yang menggunakan apakah karena What is the first step to operate a laptop? Mengoperasionalkan tidak ada di dalam video itu bisa ya cara menyalakan tidak ada cara Sebenarnya tujuan apa ini? oh cocok oke, finish ya. Oke. Every group have finished to find some case related with the video. So for the first time, I
I'm going to invite whose groups want to be the first? Which group want to be the first? Grup apa yang mau presentasikan dulu pertama kali? Come on, don't be afraid. Don't worry to make some mistakes ya. Jangan khawatir melakukan sebuah kesalahan. Ya, Doraemon group ya. Oke, silakan. Coba, who is the representative? Siapa yang bisa menjelaskan? The man, the boy. Okay. Huh? What about Subasa group? Are you ready? Yeah, ready or not, you must be ready. Okay, silakan. Stand up. Yang lain tolong didengar ini masalah yang didapat oleh kelompok Subasa. Yang another pay attention ya. Okay, time is yours. Siapa tadi? Okay, come on. Stand up, please. Ya. Kasih besar-besar suaranya. Seperti suaranya ibu, besarnya. For the first, what corpse are in the death video? What is? What? What the corpse are in the death video? Yeah, what is the purpose? Purpose. Oh ya, what are the purpose of the video? Ya, oke. Bisa dijawab sendiri? Atau mau minta kelompok lain untuk menjawabnya? Bisa. Oke. What are the verbs used in the video? Apa artinya itu? Apa maksudnya? Kata kerja. No, kata kerja. Coba bisa disampaikan ke kelompok. Atau bisa dicari sendiri solusinya? Bisa, tapi ditunggu. Iya, ditunggu dulu. Oke, kata-kata kerja apa saja yang ada di video yang didapat tadi? The word is Press, ya, katanya press bottom. Oke, what else? Katanya ada dia dapat press, ya. Another, what about Sinchan? Can you answer that question from group Subasa? Oh, kerja. Yes. Huh? Use ya. Okay, good. Use. Katanya dia menggunakan use. Kata kerja bentuk berapa? Pertama, menggunakan use. What about Sinchan? Sinchan group? Doraemon ya. Doraemon, sorry. Kalau Sinchan itu katanya Sintar cantik. Gitu. Itu nama saya waktu KKN loh. Sinchan. Oke, Doraemon? Move, oke. Ada katanya move. Jadi di sana ada press, di sana ada use, di sini ada move ya. Oke, what about you? Sepakat dengan jawabannya temannya? Mau pindah. Move, pindah. Satu dipilih. Kalau satu itu kira-kira apa? You sendiri jawab. Operate. Ya. Coba you sampaikan bahwa tadi itu sebenarnya banyak sekali kata kerja yang bisa kita dapat. Ya. Jelaskan masalahmu apa. Ya, coba sampaikan. Yang persen. Ya. What verbs are in the death video? The answer one, verbs press, use,
move, and operate. Oke, jadi itu sudah ada satu dari kelompok 4. Oke, give applause to the Tsubasa group. Thank you. The next, Doraemon group. Yeah, Doraemon group. What is your problem? Yeah. What problem you get from the video? Stand up, please. Yeah. Can you open your masker and you close your mouth? Yeah. Use your masker, the boy. Hello. Yes. Pertanyaan pertama, what is the first step to operate a laptop? Iya. Ulangi. What is the first step to operate a laptop? Iya. What is the first? Okay. The next. The next, what to do after the laptop turns on? Iya. What to do after the laptop turns on? Bisa jawab sendiri. Iya. Silakan. Yang pertama, Yang lain didengar ya. Sebentar identifikasi. jawaban pertama, place the bottom of the laptop on the table. Untuk pertanyaan kedua, after the laptop turn on, we can immediately use it. The touchpad and keyboard. Use finger to move the cursor on the system. Okay, very good. Give applause to Doraemon group. Ya, ini sudah mau mengarah, sudah hampir masuk ke intinya. Shinchan, hello Shinchan. Hi. Iya. What problem you get from the video, Shinchan? Yeah, stand up please. Okay. Open your masker first. Okay. Good. Well, we from the Shinchan group will question about the video how to operate the laptop is before turning off the laptop. What should we do? Before turning off the laptop, what should we do? Okay, good. What should we do? What should we do? Say it? A laptop. Katanya take a laptop. Okay. The next question. How to keep the laptop from crashing when in use? Ya, how to keep a laptop. Bisa dijawab sendiri tidak? Bisa ditemukan sendiri jawabannya? Bisa. Ya, tapi in Indonesia. In English, you may in English? Not yet. Okay. Okay, next. Ya, jadi dicari jawabannya ya. Okay. Next, flower group. Silakan. What problem you get from the video? The question is, what are the linguistic element in the video? Apa saja unsur kebahasaan yang terdapat dalam video tersebut? And the answer is, the first, place to bottom on the table. Secondly, press the button, and the last, after the laptop turn in, you can use the laptop. Can you answer? Ya, bisa dijawab sendiri, bisa ditemukan sendiri pemecahan masalahnya? Yes. Iya, coba. The answer is the first, place to laptop on the table. The secondly, press the button, and the last, after the laptop turn in, you can use the laptop. Okay, very good. Give applause. After hearing your problem, ternyata kalian menemukan masalah yang berbeda ya? Yes. Iya. Di kelompok ini dia minta untuk diidentifikasi kata-kata kerja yang ada di dalam. The first. And here, apa lagi tadi? Ada dua ya? Iya. Ada dia. How to operate the laptop. And here, apa lagi tadi? Ya, di sini dia sudah masuk ke unsur kebahasaannya, grammatical features-nya. Yang di sana ada dua, ya? Ya, ada dua tadi. Cara sebelum Ya, what have to do before we turn on the laptop. Nah, berarti Anda semua sudah bisa mengidentifikasi atau bisa memperhatikan video yang Ibu tayangkan tadi. Oke. Kalau
begitu saya belum dengar ada yang mengidentifikasi atau ada yang memunculkan what is the purpose of the text. Tujuan? Iya. Iya kan? Tujuannya. Social functionnya. What is the social function of the text? Kemudian yang kedua, what is the generic structure of the text? Ya, itu juga perlu ya, penting. Pertama, the social function, and the second, generic structure, and the last is what is the grammatical feature. Di situ identify. Ya, di sini kan tadi menanyakan unsur kebahasaannya, itu nih yang disebutkan tadi oleh kelompok subasa. Ya, nyambung nih antara flower dengan subasa tadi. Unsur kebahasaannya apa? Nah minta nih tadi kelompok subasa, kata-kata kerja yang digunakan di dalam apa? Kata kerja bentuk pertama. Kemudian masuk nih diisi videonya, ditanyakan oleh kelompoknya Doraemon sama kelompoknya Shinchan. Oke, give applause to yourself. Nah sekarang kalian harus mencari betul-betul ya. My question, pertanyaannya ma'am. What is the social function of the text? Ya, of the video, of the text in the video you have watched. Apa social functionnya? Function the video and the answer, how to do turn on the mobile. How to do? Bagaimana cara? Yeah. Okay, good. How to turn on the laptop? Yeah, not mobile. Yeah. How to turn on the laptop. Yeah. How to turn on the laptop? Okay. What about apa? Doraemon group? What is the social function of the video? Tadi sudah benar, tapi saya mau jawabannya sedikit lagi kurangnya. Iya. Oh no. Iya. Nah, okay. Shinchan group, what is the social function of the text in the video? Huh? Yes. Okay, stand up please. So that we don't make mistakes of when optimizing the laptop. Yeah. Okay. To avoid, katanya to avoid the mistakes when operate the laptop. Okay. Tapi saya masih butuh 1-2 kata lagi yang saya butuhkan di situ loh supaya jelas social functionnya apa. Ya. To tell the reader. Stand up please. To tell. Open please. Ya. To tell the reader of how to operate a laptop. Yes, very good. Nah, ini yang ibu minta. Jadi yang you lupa tadi cuma 2 kata. 3 ya. To tell the reader. Kalau kita di sini menonton video tadi bukan the reader tapi the audience. Iya, very good. Nah itu satu, jangan lupa untuk menginformasikan, ya menyampaikan ke penonton atau pembaca bagaimana melakukan sesuatu itu. Very good, thank you very much. Okay, itu tadi social function ya. The next, generic structure. Ya, generic structure-nya tadi itu apa? Bagaimana? Yang pertama ada goal-nya kan? Ya, di mana terletak goal-nya? Di mana terletak goal-nya tadi? Ya. Ya, di bagian judul apa tadi? Yes. Coba ulangi. Goal-nya? How to operate the laptop. Iya, katanya goal-nya terdapat di how to operate the laptop.
What about the grammatical features-nya? Iya. Unsur kebahasaannya. Simple present tense. Iya, apa? Simple present tense. Menggunakan simple present tense. Contoh tadi kata kerja yang ada di situ yang mana lagi? Apa lagi tuh? Subasa tadi ada? Move. Iya, dia menggunakan kata kerja seperti move. Iya. Oke, very good ya. Kalian sudah paham? Iya. Have you understood about procedure text? Sudah paham tentang procedure text ini? Yes, ma'am. Kalau sudah ada soal bisa menjawabnya? Insya Allah bisa. Kalau misalnya mem nanti kasih tugas membuat procedure text sudah bisa? Yes, ma'am. Apa-apa yang harus diperhatikan? Goals, social function, grammatical features, genetic structure, and Oke, jadi itu tadi kelompoknya. Nanti pada pertemuan berikutnya jangan cuma satu kelompok saja yang aktif ya. Kemudian ada next, ada juga di sini yang paling menarik jawabannya tadi dari kasus yang dia dapat. Menarik dari kasus yang dia dapat itu kalau di grup flower tadi memang diam-diam tapi menghanyutkan. Iya, diam-diam menghanyutkan. Pas ditanya langsung masuk ke intinya. Dia sudah masuk ke apa namanya tadi? Unsur kebahasaannya ya, grammatical features-nya. Oke, give a plus for. Nah, kalau kelompoknya Shinchan sama Doraemon, ini dua-duanya pertanyaannya yang sudah masuk ke intinya. Jadi kalian mendapatkan masalah yang memang sudah masuk di intinya di situ. Isi teksnya. Saya juga tidak sempat berpikir bahwa you akan masuk di situ. Tadi sudah menanyakan bagaimana apa yang pertama kita lakukan. What the first we have to do before we turn on the laptop. Apa yang harus kita lakukan sebelum menyalakan komputernya? Ya ambil dulu laptopnya. Ya, misalnya. Kemudian di sini tadi apa lagi? Langkah pertama sama langkah pertama apa yang dilakukan setelah laptop. Iya, apa yang dilakukan setelah laptopnya menyala. Oke, my students, ada lembar kerja yang ibu kirim di grup, ya. Ada lembar kerja, bisa dilihat semua, ya. Ya. Oke, sudah dilihat semua lembar kerjanya? Ya. Kalian kerja LK yang ibu kirimkan di grup, kemudian you kumpulkan via classroom, ya, paham? Ya. Jadi kalian kerja LKPD yang ibu kirimkan di grup, kemudian kirimkan hasil pekerjaannya via classroom. Oke. Selanjutnya, the next, perhatikan baik-baik ini. The next, you are going to make a procedure text secara perorangan, not by group, ya, not by group ya, by individual. You make a procedure text yang caranya kurang lebih sama dengan video yang Anda lihat tadi. Yes, you video. Sekarang itu tidak mengumpul lagi apa namanya. Jadi Anda buat dulu teks prosedurnya, kemudian presentasikan. Ya, presentasikan. Minimal seperti tadi. Jadi ketika you buat videonya ada teksnya di bawah. Jadi you tidak perlu lagi kumpul melalui kertas, ya kan? Ditulis langsung di videonya saja. Tapi caranya bukan cuma berdiri begini menjelaskan. Misalnya, how to operate a wash machine. Bagaimana mengoperasikan mesin cuci. Artinya, Anda harus betul-betul berada in front of the machine. Harus betul-betul ada mesin cuci di depan you. Kemudian you tell the reader how to operate the wash machine. Praktekkan itu. Oke, you get it? yes, ma'am. Iya. Kemudian nanti you store videonya lagi-lagi via
classroom. Okay, you get it? Yes. You understand? Okay. Before I close, sebelum saya tutup materi hari ini, saya mau review kembali. Ya, saya mau review kembali. Saya mau Anda mengingat kembali apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Okay. The first, what is procedure text? Apalagi itu procedure text? Manual. Ya, please. Teks prosedur manual adalah cara melakukan sesuatu yang bisa dilakukan secara langsung. Iya, cara melakukan sesuatu atau cara mengoperasikan sesuatu. Okay, the next question. What is the social function of procedure text? Yeah, the man, the handsome man. To tell the reader how to do something. Yes, to tell the reader how to do something. Very good. Yeah. Saya mau semuanya ngomong deh. What is the social function of procedure text? Yeah. Okay, very good. Kemudian the generic structure. Yeah. The man. One goal, Yeah. one matters, Yeah. and step, and the step. Iya. Apa itu goal? Tujuan. Material? Alat, Bahan ya? Alat dan bahan. Iya. Tools and material, alat dan bahan. Apalagi step? langkah-langkah. Ini dia yang 3 yang paling penting dalam procedure text. Okay, very good. The last, what is the grammatical features? Grammatical features-nya, unsur kebahasaannya. Present tense. Yang menggunakan action, apa lagi? Conjunction. Oke, apa lagi? Imperative sentence. Oke, very good ya. Ya. Ternyata kalian sudah pintar, kalian sudah memahami procedure test, dan saya yakin kalian akan mampu mendeskripsikan atau mempresentasikan procedure text secara nyata. Ya, harus ada bendanya betul-betul di depan you. Kemudian you presentasikan. Oke? Jadi nanti kita pada pertemuan berikutnya kita bisa tonton videonya sama-sama. Iya, kita bisa nonton videonya sama-sama. Kalau ada masalah, you may call me, we may discuss in our group ya, in our group. Again, I think that's all our material today. And for the next meeting, we are going to presentate, we are going to presentate the procedure text you have made. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba melihat video presentasimu, kemudian kita diskusikan di situ kelemahan dan kelebihan you. Ya, oke? Kemudian kita lanjutkan dengan mengupas soal-soal tentang procedure text. That's for the next time. Okay. Before we close, any question? Ada pertanyaan? No, Not yet. Nah, ya, clear ya? Everything is clear ya? Okay, well, I think that's all for today. See you next, and don't forget to keep your ibadah. Jangan lupa itu ibadahnya loh. Ya. Nah, keep your health, jaga kesehatannya. Ya, always use masker to avoid the coronavirus ya. Ya. Dan jangan lupa, don't forget to always use English. Ya. Belajarlah bahasa Inggris. You will be left behind. Anda akan ketinggalan sekali ketika you lost in English. Ketika you sama sekali tidak tahu bahasa Inggris di zaman now ini, ya, zaman modern, you don't know how to speak English. At least you can understand what the speaker say. Minimal you bisa mengerti apa yang dibilang orang, ya.
biasakanlah diri Anda. Oke, ingat, kita bukan lagi di zaman old, zaman dulu bukan lagi. Sekarang kita berhadapan dengan teknologi. Maka bekalilah diri Anda dengan skill and technology. Skill apa yang saya maksud? Ya, use English. If you know how to speak English and you can master the technology, oh my God, you will have a very nice future. Okay? I think that's all for today. See you next. And finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.